Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan saya Yahya Arifan Daru di channel Color Sepi. Kali ini nggak pakai rekaman wajah ya, jadi langsung aja. Ya, ini saya lagi buka beranda free pick. Jadi ini ada beberapa item termasuk yang populer ya. Jadi saya udah ini nggak tahu berapa downloadnya. Ini ada gradient design, terus ada flat tapi pakai blow brush, kemudian ada mix, terus ada ya. Jadi ini beberapa yang favorit. Terus ya kita buka yuk satu-satu. Yang 3 ini kali ya, atau 2 ini deh. Nah, ini ada gradient design. Simple ya, tapi ini kayak long lasting sih. Beberapa style desain untuk background yang cukup long lasting. Udah lama masih cukup bertahan dengan gradien-gradien ini dipakai untuk macam-macam kebutuhan kayak brosur, kayak apps gitu, apa landing page gitu-gitu ya. Terus kalau ini lebih spesifik sih, lebih mungkin kegunaannya lebih sempit ya daripada sebelumnya. Terus kalau ini ya kurang lebih sama ya, ini untuk landing page atau background kayak gitu-gitu, untuk banner kurang lebih sama. Kayaknya nih enaknya kita bikin tutorial ini kali ya. Gradient. Jadi bagaimana cara bikin simple gini, kemudian gradiennya bisa layer-layer gini gitu. Apakah ribet apa enggak? Oke, langsung ke Adobe Tutorial, Adobe Illustrator aja ya. Ya. Jadi teman-teman siapin aja new dokumen, bebas lah ini ukurannya. Jadi saya kasih ukuran nih 2000 kali 4000 pixel ya. Jadi ini artboard untuk di hampir semua microstock bisa masuk sih segini ya. Oke, langsung pertama kita bikin ini ya, kotak ya. Dari ini di sini di kiri, tools sebelah kiri. Kita bikin aja bebas, misalnya ya segini deh. Jadi kita jadiin 4 ya. Nah, oke, ini dihilangkan aja outline-nya. Lalu kita tekan Alt atau Option, terus ditarik ke kanan, di drag ke kanan, tapi jangan lupa di hold Shift gini ya, sambil di hold Shift. Nah, ini jadi ini dia sejajar tuh, maksudnya tuh di align gitu ya, jadi nggak akan geser kanan ke miring-miring gitu. Kalau udah, terus dilepas, lalu di Control atau Command D, tek jadi 4. Nah, kan ini ukurannya agak ini ya, agak lebih. Jadi kita select all atau Control A, lalu digeser aja gini tuh ke ke kanan kiri ya. Nah, terus gini dipasin lah kira-kira yang pas untuk ukuran untuk bikin format vertikal desain brosur, mau vertikal video, atau kira-kira aja segitu, karena ini untuk background sifatnya. Ya, ini udah jadi 4. Jadi Ctrl D itu tadi duplicate ya, seperti biasa. Terus kita mau apain nih 4 nih, warnanya kan abu-abu nih ya. Nah, kita mau slice, dipotong-potong untuk dijadikan background. Caranya gimana? Gampang sekali teman-teman. Ya, kita pencet P atau pen tool ya, ini P, lalu langsung aja kita bikin apa ini ya, bikin curve atau garis bebas gini. Nah, oke, bebas. Lalu kita kasih warna. Ini bukan yang line, tapi yang fill ya, bukan stroke tapi yang fill. Oke, kita kasih warna. Nah, ini misalkan. Nah, lalu kita select all. Kembali lagi kita menggunakan tools andalan, apa itu? Shape Builder atau Shift M. Jadi Shape Builder saya tuh agak lupa yang mana ya, ini kalau nggak salah deh. Ya ini nih. Ya ini Shape Builder atau Shift M toolnya ini ya. Tapi karena biasa pakai shortcut, ya udah pakai Shift M. Lalu kita pencet Shift M. Nah, ini bagian-bagian yang dipotong yang mana? Misalkan ini paling gampang kan nih ya, bagian atasnya ini dibuang kan. Tek, ini aja, lalu di delete. Nah, jadi kan tuh ini. Oke, ini karena terlalu simple, kita tambahin. Misalkan gimana cara bikin bentuk yang lebih asik, yang lebih dinamis gitu ya. Ini misalkan kita tambahin. Nah,
Jadi ini overlapping ya. Kita kasih warna yang berbeda. Misalnya ini, misalnya biru. Oke, kita select all. Bagian mana yang dibuang, di Shift M, lalu di tek tuh, terus di delete. Nah, otomatis dia akan ngepotong sendiri nih. Tapi kan ini ada bagian yang nggak kepotong kan, yang di tengah-tengah ini ya. Yang irisan kita bisa potong lagi, Shift M, select all dulu, Ctrl A, Shift M, lalu di tek tek tek. Nah, ini juga bisa diganti warnanya. Tinggal aja misalkan ini udah di select ini, otomatis nanti kita bisa ke color nih ya, ke colors, lalu dipencet di pick gini pakai eyedropper, pick gini atau I ya, terus yang lain lagi pick lagi. Nah, kalau kurang kontras tinggal diganti aja gitu. Terus misalkan ini kurang ya, ini sorry, nah gini, pokoknya di pick color gitu aja deh. Di pindahin gitu. Kalau berasa warnanya kurang enak, tinggal diganti aja sih. Nah, ini jadinya flat design ya. Jadinya flat. Jadi flat tapi bukan karakter, tapi background gitu. Nggak apa-apa sih. Ini jadi flat design background. Nah, ini kayaknya kalau untuk flat design sih sebetulnya kurang ini ya. Kurang ramai gitu loh. Coba tambahin lagi deh. Tambahin objek sama ya caranya seperti tadi, tapi ini kita langsung bikin agak banyakan aja, jadi biar nggak terlalu lama ini ya. Jadi ini atas bawah mau dipotong sama caranya. Nah, ini bagian mana yang dipotong dulu, yang ini atas dan bawah, lalu di Shift M lalu di delete. Nah tuh, nah ini kita ganti warnanya tinggal gini sih sebenarnya tuh. Kecuali kalau ini ya ada irisan lagi, ya berarti kita harus Shift M lagi gitu. Ada irisan di Shift M lalu nah itu di apa namanya, eyedropper lagi. Ini juga pasti ada irisan, ada dua. Ini kita ganti warnanya gini, yes. Nah ya, ada yang bawah sekarang. Yang bawah tadi kan ada potongan dan ada irisan juga, ada potongan yang ada irisan juga di tengah. Kita tinggal pick color gini, terus udah deh. Nah, ini kan jadi lebih colorful sih ya, kebiasaan saya bikinnya colorful ya. Nah, ini kalau untuk flat design. Tadi kan kita mau ke gradient ya sebenarnya ya, jadi sama sih sebenarnya, tinggal diganti aja warnanya. Oke, ini kita berarti punya satu stok yang flat. Jadi kan di sini tuh asiknya tuh jadi kayak terutama nih yang di tengah nih ya, kayak semacam objek yang tiba-tiba dia apa namanya, airdrop ya, kok airdrop apa sih, water drop gitu, water droplet gitu, terus kan ada warna-warninya. Nah kayak itu. Jadi kita bisa main-main dengan shape builder ini, bentuk-bentuk kayak gini. Oke, ini untuk yang flat. Lalu untuk yang gradient ini kita coba ini aja, di duplicate, edit artboard. Nah ini kan udah keluar artboard 1, terus dipencet Alt atau Option, lalu digeser ke bawah atau ke atas, atau ke samping, atau sama aja lah. Ini mau kita jadikan bentuk gradient ya. Nah, kita kalau gradient biasanya itu orang tuh lebih suka yang simple sih ya. Jadi kayak apa namanya, komposisi warna yang apa ya, yang misalkan dari merah ke kuning gitu lah ya. Jadi yang aduh aku lupa ininya, istilahnya analog ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya warna itu istilah nggak penting, yang penting ininya lah, jenis gambarnya. Ya ini mau saya bikin, jadi ini ya warnanya itu lebih smooth gitu. Jadi ini dari merah ke kuning sampai ke mungkin mungkin dari biru muda ke biru tua gitu ya. Nah ini kita bikin di sini dulu. Nah yang ini merah ke kuning ya. Nah, kita mau bebas sih, mau di bagian mana yang gelap atau yang terang. Nah, ini jangan lupa kita main RGB aja biar warnanya bright gitu, karena ini untuk dijual di microstock sih ya. Jadi kalau saya kan ini kan
memang di microstock, jadi pakai warna-warna yang warna monitor gitu. Ini bisa 2 warna, bisa 3 warna. Teman-teman langsung ke gradient aja, saya lupa. Ke gradient 3 warna mungkin asik juga ya. Terserah mau pilih ini tipenya yang linear atau yang radial. Kayaknya radial lebih asik. Kita coba radial ya. Nah, lebih ada apa ya? Karena bentuknya lengkung, jadi radial itu ikut jadi membentuk juga gitu. Nah, ini tuh kayak gini ya. Jadi kayak ada shading di bawahnya, padahal ini cuma permainan gradasi aja sebenarnya. Jadi nggak ada shading apapun. Ini tuh kelihatan kayak ada depth-nya gitu ya. Ada bentuk apa namanya 3D-nya. Nah, ini kita bisa mainin sedikit, mungkin lebih gelap bagian sini biar lebih seru aja sih. Nah, gitu ya. Terus ini mungkin sama bagian sini lebih gelap gini ya. Tuh, jadi kenapa pakai yang ini radial, karena ini bentuknya kan curve ya. Jadi kalau seolah-olah dia membentuk dimensi itu. Jadi kalau misalkan pakai yang linear, dia ya jadi flat biasa, nggak ada dimensinya gitu. Nah, kita boleh lagi ke warna ini. Nah, ini warna yang lebih terang. Oke, ini warnanya jadi antara red, yellow, pink. Sebentar, ini kasih warna, ini kasih bagian kuningnya biar kelihatan deh. Nah, gini ya. Oke, terus kita nih dari sini kita masuk ke warna mungkin arahnya ke ungu-unguan kali ya. Jadi ini kan ke arah biru atau mungkin ke arah hijau atau toska, ya sama aja sih. Yang penting ini gradient kayak gitu ya. Oke, langsung kita ke arah dari sini. Kita tinggal ini aja ya, pakai eyedropper atau kita ngambil dari sini dulu. Nah, terus kita edit di sini. Jadi ini dibikin arahnya ke arah ungu sekali ya. Gini. Yang ini ke arah biru. Biru ini. Terus ini berarti ya sama lah ya ke arah segini kali ya. Nah, jadi komposisinya kita atur dulu di sini. Mau warna gradasinya apa gitu. Nah, ini udah cukup. Lalu kita main lagi di gradient ini ya. Nah, di sini di panel ini lalu kita gitu. Tarik-tarik aja. Mau bebas, mau dari atas atau dari bawah. Kita coba dari atas, yang tadi kan dari bawah. Jadi gelapnya ada di bawah ya. Nah, oke. Kita lihat eksperimen warnanya. Ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak dimensinya ini kurang deh gitu ya, tambahin aja di sini warnanya digelapin gitu. Nah, misalkan kayak gitu. Ini juga di bagian yang gelap-gelap. Nah, ini bagian yang terang. Bisa dimunculin warna birunya di sini mungkin. Atau warna toskanya di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, gini. Satu lagi, ini warna ini aja. Nah, jadi satu. Terus ini berarti ke arah biru ke hijau, gitu ya. Oke, kita pick dari sini pakai eyedropper sama, lalu kita ganti ini ke arah biru segini kali cukup ya. Terus ini berarti ke arah biru muda ya. Terus ini ke toskanya dibikin lebih hijau. Sorry kok. Ya lebih hijau gini cukup ya. Nah, terus sama kita mainkan saja ininya, gradiennya. Terus, nah ini berarti dia kan nongol ya. Kita bikin lebih kelihatan hijaunya. Gini. Atau gini. Jadi ini lebih gelap. Sorry. Nah, kalau lebih gelap, teman-teman boleh tambahin bagian birunya digelapin gini ya, tuh. Misalkan kayak gitu. Terus ini gelap lagi. Ini bedain deh. Ini yang lebih gelap ya. Ini. Nah, jadi ada dimensinya gitu ya. Oke, ini balik lagi ke warna yang terang. Ini, terus ini sama.
sorry, kebalik. Nah, jadi kan ada dimensinya ya, kira-kira gitu. Ini apa ya, kalau style yang klasik itu namanya kayak apa ya? Art Deco bukan sih? Kayak ya, nggak tahu deh. Ya pokoknya kayak gitu. Terus ini dari biru kita mengarah ke lebih banyak hijaunya. Nah ini kita pick color seperti tadi pakai eyedropper atau kemudian diarahin ke hijau. Hijaunya berarti gelap ya, hijau tua ya. Ini lalu ini juga birunya dijadikan hijau, secondary colornya. Oke, terus ini berarti ke arah kuning gitu. Jadi ke arah kuning karena dia tingkatannya kan segitu ya. Tapi jangan terlalu kuning juga, masih ke hijau-hijauan. Nah, oke, lalu kita mainin gradient-nya di sini. Dari sini aja deh. Nah, terus ini bentuknya seperti ini. Terus ini. Nah, kalau teman-teman pengen yang ini jadi gelap, ya sama seperti tadi caranya, tinggal digelapin aja. Jadi tetap ada bagian yang ini ya, deep gitu. Jadi warnanya gelap. Nah, terus ini balik ke terang lagi. Sebentar. Nah, gini. Jadi ini ada kedalamannya. Nah, ini dari sini flat, ya kan? Jadi ada akhirnya punya dua opsi. Jadi dari yang flat lalu kita bisa main yang gradient. Nah, kalau misalkan teman-teman nih untuk microstock ya dari dua ini, misalkan nanti kan kalau misalkan diupload ini kan similar gitu ya. Jadi kita akalin aja. Yang ini biarin ya, yang flat ini kan agak yang gradient kan agak susah nih diganti-ganti. Yang flat ini diputar aja gini, terus dimodifikasi lagi misalkan begini ya. Lebih dibanyakin warna. Tapi ini kita pakai flat bukan pakai gradient. Nah gini, banyakin warnanya aja, tinggal dipotong-potong lagi kayak tadi. Nah kita ambil misalnya kan ini ya, langsung aja banyak gitu, kita potong-potong jadi bentuk, jadi slice-nya lebih banyak. Gini, lalu nah udah kan ini udah jadi. Nah lalu dibuang-buang, sama buang dulu yang di luar pakai Shift M ya kan. Shift M gitu. Terus yang slice ini kita Shift M lagi pakai ini ya, pick color. Nah kita tinggal gini-gini aja, gitu. Terus cari lagi warnanya, gini, cari lagi warnanya. Nah tinggal dipindah-pindahin aja, terserah warnanya bebas. Kalau ini yang penting colorful, kalau saya penting colorful, entahlah emang kebiasaan gitu. Nah terus cara nentuin warnanya gimana biar selaras gitu ya. Ya gimana ya, saya juga bingung jawabnya. Tapi yang jelas sih kalau dilihat sih warna-warna yang saya pakai kurang lebih ya sama-sama aja sih, antara Tosca, pink, ungu ya gitu-gitu ya. Yang penting cara komposisinya itu feeling kali ya, lebih. Tapi kebiasaan sih sebenarnya, teman-teman sukanya warna apa. Tapi ada teori warna sebenarnya, namanya teori Munsell, cuman nanti kapan-kapan dibahas deh ini, karena nggak cukup waktunya kalau dibahas, kepanjangan jadinya. Jadi ada yang saya sebutkan tadi ya, ada warna analog, ada warna split komplementer, ada double split komplementer kayak gitu-gitu. Jadi yang warna-warna yang berseberangan tuh di dalam spektrum color itu apa aja, itu ada teorinya itu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Nah kalau ini sih yang penting enak aja. Enaknya gimana caranya gitu. Misalkan ini kan turunan nih, biru tua, biru muda, terus agak ke putih tapi agak kontras. Terus di sini kok kontras lagi ya. Yang penting tuh enak dilihatnya gitu aja sih. Itu latihan sih kalau itu sih. Nah ini kan jadi dua objek yang berbeda ya jadinya. Lumayan kan, jadi udah punya dua stok gambar. Nah dari sini kalau misalkan kita jual di microstock dengan format seperti ini pun sudah cukup sebenarnya, udah bisa. Tapi kalau teman-teman mau pengen lebih asik gitu ya, mungkin bisa ditambahin kata background ini misalkan. Oke, background ya kan. Terus
fontnya ganti. Saya punya font sendiri namanya Kakuati. Udah ada, tapi ini kayaknya kurang bagus G-nya ya, atau digantinya namanya jadi desain deh. Ini nggak perfect sih fontnya, kita ganti jadi desain, lebih simple ya, desain. S-nya juga nggak bagus karena ada G-nya. Oke deh, pakai font yang standar aja, yang udah, yang biasa pakai Gotham. Ini saya font favorit ya. Nah ini kita bisa mainin lucu-lucuan ya, maksudnya kita bisa split gini jadi bentuk tipografinya lebih menarik. Nah kalau di Microsoft kan sebenarnya boleh sih pakai font, tapi untuk amannya sih saya nggak pakai, maksudnya tuh saya convert aja jadi teks ini di ini ya, bikin rapetin aja, di convert ke Control Shift O atau Command Shift O. Jadi ini convert to pad atau ke objek. Lalu ini kan udah jadi objek. Nah, kita bikin tulisan aja. Lorem ipsum ini otomatis akan keluar kalau kita drag T ini di Adobe Illustrator. Jadi ini ya, jadi renggang sekali. Coba dibesarin dulu deh biar ini ya, kita manual aja deh. Kita pakai sebutuhnya aja, secukupnya kita ambil aja bagian sampai sini aja deh. Nah, untuk dummy sih, untuk dummy teks. Terus cukup. Nah, kita ubah jadi medium atau book ya. Nah, segini. Terus ini ternyata masih lebih. Ini potong lagi, terus kita mana ini, nah paragraf ini kita ke setting paragrafnya jadi ini nih, jadi ini ya align-nya biar lebih rapi. Oke, terus kita taruh di sini. Nah, ini kebiasaan saya biar biar layoutnya lebih manis aja sih ya. Bisa di sini bebas, tapi karena ini formatnya vertikal jadi lebih enak begini ya. Oke, gedein dikit deh fontnya. Kurang, kayaknya nggak enak gitu. Segini cukup lah, 18 atau ya 21 untuk komposisi segitu. Oke, segini ya. Terus kita tambahin sesuatu yang apa ya, gini kali ya. Nah, tambahin sesuatu di sini juga di bawah biar untuk mempermanis. Oke, desain. Oke, lalu kita kecilin. Nah, ini sebenarnya sih untuk pemanis aja, kita taruh aja di manapun, misalkan di sini atau di sini. Ya, bolehlah bebas. Ini sifatnya kan dummy ya. Jadi orang-orang bisa ngedownload ini untuk apa sih biasanya itu kayak gini, bisa untuk background ya, background video, background. Misalkan ada yang teman-teman pengen nambahin template gini juga bisa. Ya, misalkan apa namanya, mungkin lebih secara fungsi lebih gampang gitu, jadi orang nggak ribet, bisa juga sih misalkan kayak gini ya. Lalu saya tambahkan apa namanya, teksnya itu mungkin di sini gitu ya, bisa kayak gitu. Ini kita warnain hitam aja. Nah kayak gini juga bisa untuk kebutuhan apa ya, ini ya, border atau frame sih ya. Nanti orang akan apa namanya, pakai gambar atau foto di sini gitu, kayak gitu juga bisa untuk kebutuhan itu. Tapi kalau mau di upload gelondongan pun sebagai background juga nggak masalah sih. Nah kita coba yang ini warnanya hitam, jadi teksnya ini warna putih gitu. Ini ya. Nah ini udah jadi 1, 2 kan berarti. Nah terus yang gradient nih, kalau misalkan dibikin blok-blok kayak gitu kayaknya kurang bagus, jadi langsung aja ditaruh ini ya. Gini, desain. Nah sini kali ya, cakep ya. Terus di sini misalkan kayak gini. Oke, desain. Terus ini misalkan di sini juga oke. Nah, kayak gini ya, tuh kan, cakep. Nah, teman-teman, udah kayak gini mau diupload di mana aja boleh, di Shutterstock, di Freepik, Adobe Stock bisa ya. Jadi yang penting
Caranya begitu, saya bikinnya caranya itu tetap pakai pad atau pen tool plus shape builder atau shift M. Oke, demikian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.